wabarakatuh. Gri, kelihatan kamu ceria sekali, Gri. Roy Suryo, mau diar kau? Mau lari kemana kau? Hah? Mau cari dukungan lagi kemana kau? Silakan. Ayo, mau ngumpet dan berlindung di balik alibi apa lagi kau? Mau diar kau? Ayo. Mau diar sekarang kau, ya? Mate kau. Ayo, mau lari kemana kau sekarang kau? Kalau punya bunker, lu mendingan ngumpet ke bunker dah. Ya, pengacara lu kan udah lari ke luar negeri karena takut juga. Ya, nggak mau di penjara yang ketiga kali atau keempat kali katanya. Gua udah penjara 3 kali, gua nggak mau lagi dong sekarang katanya. Respon, mau diar kau. Ayo, mau kemana kau sekarang merespon? Awalnya cuma ijazah palsu, kalian nggak puas. Kejar-kejar skripsi Jokowi, kalian juga nggak puas. Kejar-kejar tempat KKN Jokowi, kalian juga nggak puas. Ya, mau kemana kau sekarang, Rismon? Mau minta perlindungan kemana? Mau minta perlindungan ke Sultan? Sultan diremehkan, dia minta perlindungan, gimana caranya, gimana akalnya? Sekarang kau mau diar kau, Rismon? Mau berlindung di balik mana kamu? Kalau sudah seperti ini, sampai liang lahat juga akan dikejar oleh Pak Jokowi. Sudah keterlaluan kau. Nggak bisa akan lolos kau. Mau diar. Udah nggak bisa lagi berlindung dan cari perlindungan kemana-mana. Ya, dan kalian merasa gagal mendiskreditkan dan mendegradasi Pak Jokowi dengan dugaan ijazah palsu. Ya, kalian kejar-kejar kemanapun nggak berhasil. Sekarang kau mulai acting di depan SMK yang katanya cuma body repair. Teruskan, Rismon. Mumpung masih menghirup udara bebas. Mau diar kau, Rismon. Kemana lagi sekarang? Gri, apa sih Gri ini, Gri? Ujung pangkalnya. Ya udah, pokoknya begitu aja. Ayo. Ya. Sisanya si Tipa. Mana Tipa? Ayo. Tipa. Mau mencari perlindungan ke luar negeri? Silahkan. Mau lapor ke Donald Trump? Nggak urus. Mau lapor ke PBB? Silahkan. Mau diar kau. Ayo. Sekarang udah detik-detik sudah semakin dekat. Rizal Padilla. Gua nggak kemana-mana, Gri. Jangan ikut-ikutan, Gri. Ya, Rizal Padilla nggak kemana-mana. Soalnya takut ditabrak motor lagi. Oh, biar ya. Tunggang langgang kemana-mana cari penyelamatan diri sendiri. Ayo. Kurnia, biasanya kamu kan jago orasi kan? Seorang orator yang ulung. Sekarang kalian harus melakukan orasi sampai keluar ini otot kalian ini. Seperti Rizal Padilla. Mau diar kalian. Mau berlindung di bawah langit manapun, kalian sudah tidak lagi bisa. Ini semuanya bukan karena Jokowi. Ini karena kelakuan kalian sendiri. Ingat. Ini kunci. Ingat ya, jangan salahkan Jokowi, ya. Ini karena kelakuan kalian sendiri. Ini karena tindakan kalian sendiri. Ini karena kebodohan kalian sendiri. Jangan nyalahkan orang lain. Mau diar kalian sekarang, ayo. Mau lari kemana kalian sekarang? Gri, kok nggak nyampe-nyampe materinya apa, Gri? Eksklusif hari ini. Presiden ke-7 Joko Widodo memenuhi undangan Polda Metro di Polrestra Solo. Dan ini adalah perjalanan dari rumah beliau sampai ke kantor Polrestra Solo. Kemudian konferensi pers dan kembali lagi sampai ke rumah. Simak ya, di sesi akhir nanti saya akan sampaikan
hasil press release pengacara Pak Jokowi. Apa yang dia akan sampaikan. Sehingga pada pembukaan ini, ya mau biar semua kalian. Sekarang saatnya. Ayo. Seperti apa? Kita simak. Cekidot. Siapa? Kores Pak. Kores Pak. Iya. Oke, persiapan semua ya. Ya Bapak. Ya. Gini kok nggak ada hasil keterangan persnya Pak Jokowi? Enggak, ini terpisah. Sabarlah. Makanya kalau nonton video itu sampai tuntas. Ah, kau. Nggak sabar, Gri. Oke, kalau nggak sabar, kita simak keterangan pers dari Bang Yakub. Cekidot. Mungkin rekan-rekan lebih tahu 3 jam, sekitar 3 jam mungkin ya total durasi yang dari awal kami datang. Gimana Pak? Fokusnya tetap sama seperti yang sebelumnya, kronologisnya seperti apa, dan tentunya pendalaman yang tadi Pak Jokowi sudah sampaikan. Kenal tidak dengan saudara Dian Sandi, ada juga mengenai KKN-nya beliau, mengenai pembimbingnya beliau, diperdalam lah mengenai fakta-fakta perkuliahan beliau ketika di UGM. Mas, Kalau terkait dokumen-dokumen tadi sempat ditunjukkan atau gimana Mas? Untuk dokumen yang dibawa Bapak. Nah, tadi juga sudah dilakukan penyitaan terhadap ijazah SMA dan ijazah S1 Pak Jokowi. Dalam rangka pembuktian dan dalam rangka penyidikan itu sudah disita. Dan tentunya kami juga sangat welcome. Dari awal kami melaporkan perkara ini ke Polda Metro Jaya, kami sudah mengatakan dan terus berulang kali di media pun kami selalu menyatakan bahwa kami siap. Dan kami sangat welcome karena itu adalah dalam rangka pemenuhan dan dalam rangka investigasi penyidikan. Jadi karena itu ijazah aslinya SMA dan kuliah ya, itu keduanya sudah disita oleh kepolisian. Jadi nanti, karena masih banyak orang kan yang bilang tunjukkan dong, masih khususnya pihak sana mengatakan tunjukkan. Ya, dengan ini sudah resmi disita dan ini sejalan dan konsisten dengan yang selalu kami sampaikan bahwa nanti di persidangan akan ditunjukkan. Jadi tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Jadi untuk sekarang bersabarlah. Apalagi orang-orang yang masih bilang tunjukkan, mungkin mereka akan mencari pembelaan dan sebagainya. Tapi ya kembali lagi, karena sudah resmi disita, sudah resmi, sudah pasti akan ditunjukkan di persidangan nantinya. Ya. Kata Bang Yakub, tunggu tanggal mainnya, tunggu ya. Jadi kalau dulu suka kita nonton film action ya, atau film India kan, tunggu tanggal mainnya. Ini adalah momen yang sangat bersejarah yang dari kemarin terus diprovokasi oleh pihak-pihak terlapor, ya, orang-orang gerombolan dari TPUA yang calon tersangka diduga ya menjadi calon tersangka. Koar-koar terus, apa dasarnya memanggil kami sebagai saksi kalau tidak ada ijazah sekarang? Polda Metro nggak usah lu ajarin. Nggak usah lu dikte. Pinteran juga Polda Metro daripada kalian. Nggak usah diajarin.
Bagaimana nanti bisa P21 kalau ijazah aslinya tidak disita dari Jokowi sehingga itu menjadi lampiran dari P21, pelimpahan berkas ya, dan tersangka dari kepolisian ke kejaksaan. Mana mungkin itu bisa dilakukan? Nggak usah diajarin, Cok. Ini bagian dari strategi penyidikan. Nggak usah juga dikeluar-keluarkan di depan. Sekarang sudah disita. Ya, besok udah dibawa ke Jakarta. Atau mungkin sore ini udah dibawa ke Jakarta. Oleh penyidik Polda Metro. Ijazah asli Jokowi SMA dan S1. Itu sebagai dasar bisa mengeksekusi kalian semuanya. Gri, biasa aja sih, Gri. Gua juga nggak budek-budek amat kali. Enggak. Ini adalah penekanan supaya lebih mantep lagi, lebih firm lagi. Dan enggak yang mengambang gitu loh. Terus apa, Ki? Setelah ini tahapannya, Gri? Ya, ini adalah puncak kulminasi. Apa artinya? Setelah dilakukan pemeriksaan semua saksi-saksi pada tahap penyidikan ini, nah mudah-mudahan besok itu sudah sampai pemeriksaan terakhir saksi dalam taraf penyidikan yang hubungannya dengan pelapor atau saksi-saksi yang menguatkan bahwa ini ada pelanggaran Undang-Undang ITE. Modiar. Besok itu kan Kamis, ya. Ini kalkulasi saya, ini analisa saya. Nah, setelah Kamis, ya dilakukan pemeriksaan terakhir, bisa Kamis sore, bisa Kamis malam, bisa Jumat pagi, karena sudah selesai pemeriksaan saksi-saksi di tahap penyidikan, langsung dilakukan gelar perkara. Gri, serius Gri? Iya. Biasanya kalau sudah gelar perkara pada tahap penyidikan, ini untuk menentukan nama-nama tersangka. Oh, biar kalian. Silahkan, tinggal beberapa hari lagi. Silahkan koar-koar. Silahkan memprovokasi masyarakat. Silahkan menebar propaganda. Silahkan mencari perlindungan. Lu tuh mestinya berlindung itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Blok. Bukan minta perlindungan kepada manusia, Cok. Bukan minta perlindungan ke Donald Trump, Cok. Minta perlindungan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyakin istighfar, berhenti memfitnah, mencaci maki, menghina, memprovokasi. Terusan yang kalian lakukan setiap hari itu berhenti. Kalian banyak istighfar, tahajud tengah malam, minta perlindungan kepada Allah. Blok. Minta perlindungan ke sana kemari, masih ke manusia-manusia juga. Aduh, on dipelihara. Lu mau lari kemana? Selama masih hubungannya dengan manusia, nggak akan bisa. Hindar. Terkecuali kalau kalian itu sudah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta petunjuk, minta perlindungan kepada Allah. Blok. Kayak begini aja minta diajarin, Cok. Tapi tentu ya Allah akan hanya membantu hambanya yang takwa. Siapa itu hamba yang takwa? Yang tidak pernah meninggalkan ajaran agama dan tidak pernah melanggar yang dilarang oleh agama. Apa itu yang dilarang? Memfitnah, mencaci maki, menghina, memprovokasi, mengadu domba. Itu loh yang dilarang oleh agama. Manusia-manusia kok susah banget dikasih taunya. Lu pikir di atas angin nggak ada yang bisa ngalahin, nggak ada yang bisa mematahkan, nggak ada yang bisa menjebloskan kalian ke dalam penjara? Hah? Masih koar-koar terus. Dari awal sudah diperingatkan bahwa ini salah, ini kamu itu menuruti nafsu iblis. Kalian selama ini kan berteman dengan iblis. Hati kalian itu dikuasai iblis. Masa nggak nyadar yang kayak gini-ginian?
Kok malah diterus-teruskan? Kok malah terus menyerang? Kok terus memfitnah? Fitnahan satu nggak mempan, ganti fitnahan lain. Luar biasa kan manusia ini nih. Model-model kayak begini ini ada pada saat zaman dulu kala Dajjal. Harusnya hari ini tuh sudah tidak ada. Ternyata. Gri, keren banget ini Gri. Sumpah. Salut gua Gri. Bener Gri. 100% bener. Apalagi si pengacaranya TPOA Hosinuddin berkali-kali mengutip ayat, berkali-kali berlindung di memakai alat agama. Tapi yang dilakukan terus memfitnah, memprovokasi, menghina, merendahkan. Ya, apa-apaan kayak beginian. Aduh. Ya tapi nggak apa-apa. Gri, kok nggak apa-apa, Gri? Kasihan Pak Jokowi, Gri. Nggak apa-apa. Serius, Pak Jokowi juga dari awal juga nggak apa-apa kok. Kalau nggak didorong oleh teman-teman lingkungan terdekat Pak Jokowi melaporkan ini, kayaknya Pak Jokowi juga nggak melaporkan. Tapi karena didorong oleh lingkungan yang nggak tahan dengan perilaku dan tindakan gerombolan pengaco ini, maka Pak Jokowi baru mau melaporkan. Itulah baiknya Pak Jokowi. Sebenarnya Pak Jokowi ya kasihan juga kepada mereka. Tapi mereka yang dikasihani kan justru malah menghina, mencaci maki, merendahkan, memfitnah terus-terusan. Ya, dengan berbagai macam cara. Gila. Sekarang kalian memetik hasil buah dari yang kalian tanam selama ini. Enak? Enak. Kalian tuh, gua pikir pinter gitu ya. Enggak, seandainya ini gua kasih tahu strategi nih. Blok, dengerin blok. Seandainya dari sejak Pak Jokowi sudah purna tugas, ya, sudah selesai tugasnya sebagai presiden ke-7 waktu itu, kalian close semuanya, enggak kalian kejar-kejar terus, enggak kalian ungkit-ungkit terus, Pak Jokowi namanya juga akan tenggelam. Ini blok. Ini benar-benar blok kalian. Karena kalian terus-menerus tiap hari mengangkat dan ngejar-ngejar Pak Jokowi, nama Pak Jokowi makin melambung tinggi. Yang harusnya berita-berita semua di media sosial atau media mainstream itu memberitakan Pak Prabowo dan pemerintahan yang berjalan sekarang, praktis itu ketutup, tidak pernah diberitakan dan beritanya beralih total memberitakan Pak Jokowi. Bayangkan. Lu nggak mikir ya bloknya. Kalau ini tuh menguntungkan Pak Jokowi. Harusnya Pak Jokowi udah istilahnya tidur, udah terkubur, udah nggak ada beritanya lagi. Ini kalian malah angkat terus beritanya. Apalagi salah satu media mainstream, TV, yang kalau nggak ngangkat beritanya Pak Jokowi nggak laku programnya. Kalian ini blok. Sumpah secara strategi politik ini blok M. Dengan Pak Jokowi kalian bahas terus ya. Di pencarian itu muncul terus, di beranda muncul terus. Semua media sosial beranda, semua media mainstream beranda, muncul terus nama Pak Jokowi. Itu kan yang membuat hari ini Pak Jokowi makin melambung. Hingga pada saat Kongres PSI kemudian beliau menyatakan akan all out mendukung penuh PSI. Artinya apa? Nyambung terus, dapat panggung. Ya? Ini hanya beralih panggung doang dari sini, presiden yang nggak punya partai atau PDIP waktu itu beralih ke sini dan ini akan makin terus. Kalian yang blok ini nggak akan dapat kesempatan kalian. 2029 nggak akan dapat kesempatan. 2034 nggak akan dapat kesempatan. Saking gobloknya kamu mikir masalah kayak gini-ginian, nggak ngerti strategi. Saya balik. Begitu presiden selesai, nggak ada pembahasan, udah kayak mantan presiden yang lainnya. Udah tenggelam ini, udah nggak ada diangkat lagi nih Pak Jokowi, Pak Jokowi udah nggak diangkat lagi, udah nggak muncul di beranda-beranda, udah nggak di pembahasan publik, udah nggak menjadi buah bibir masyarakat, udah kayak mantan presiden yang lainnya seperti Pak SBY, udah.
Dan sebelum-sebelumnya udah flat aja begini. Nggak akan bisa muncul lagi ke atas. Ini kan gobloknya kalian. Aduh, nggak bisa ngitung kalkulasi politik. Pak Jokowi makanya enjoy aja. Mas Agri, biarin saja. Enggak ada ruginya, Mas Agri. Padahal kan saya sudah bilang mau pulang ke Solo, mau istirahat dari politik, mau ngomong cucu. Ya, karena setelah saya begini, ya, pensiun, ternyata dibahas terus. Saya makin melambung. Makin melambung, melebihi isu pemerintah Pak Prabowo. Terus saya makin melambung, ya. Loh, kok ada partai politik yang kongres? Ada kesempatan saya masuk. Saya masuk lah. Dan ini saya akan melambung terus. Aduh, goblok. Kayak gini-ginian nggak ngerti. Kalau kalian nggak angkat, nggak serang, nggak dolimin terus, nggak fitnah, Pak Jokowi itu tenggelam. Sudah nggak ada dalam pencarian media sosial. Apalagi muncul. Pencarian aja mungkin sudah nggak ada. Apalagi muncul di beranda. Ini mau mendominasi semuanya. Pak Jokowi ini mendominasi semuanya nih. Congratulations ya Pak Jokowi. Siap, Gri. Ini kan strategi kamu juga, Gri. Kamu ngikut gua nggak, Gri? Kayak gini-gini kan ngaku pinter, ngaku profesor, ngaku doktor, ya, sosial politik. Tapi tumpul, nggak ada isinya. Kenapa? Benci, kebencian, ya, busuk hatinya. Ketika busuk hatinya, tidak bisa mikir dengan cara yang cerdas dan cemerlang. Blok. Gri, lu bisa pinter begitu, makanannya apa, Gri? Kadal. Tiap hari makan kadal gua. Oh, kadal gurun, Gri. Itu ya. Paham ya sampai di sini ya? Ya, tahapannya kita tinggal nunggu. Jumat mudah-mudahan sudah gelar perkara. Karena pemeriksaan saksi-saksi sudah selesai. Saksi pelapor. Nah, kalau saksi pelapor semuanya sudah diperiksa, barang bukti juga sudah disita semuanya, Jumat sudah gelar perkara, ya, misalnya Jumat pagi atau siang, udah gelar perkara atau sore, malamnya sudah bisa kirim surat panggilan loh ya, bukan undangan ya. Surat panggilan kepada saksi-saksi terlapor. Siapa? 12 orang yang nama-namanya sudah muncul. Gri, tambah ngeri sekali, Gri. Iya. Nah, yang 12 orang yang nama-namanya sudah muncul itu, mudah-mudahan minggu depan sudah mendapatkan surat panggilan semuanya. Ya gampang, Gri. Nggak datang aja. Silahkan. Surat panggilan kedua nggak datang, ketiga dijemput paksa. Supaya lebih tragis lagi. Gri, kemungkinan di panggilan pertama itu sebagai saksi bisa langsung tersangka. Bisa. Tergantung. Kalau sudah polisi atau penyidik mendapatkan 2 alat bukti yang cukup, nah langsung bisa ditetapkan menjadi tersangka. Berarti ketika dipanggil sebagai saksi udah nggak pulang lagi, Gri. Siap-siap aja bawa koper. Ini ya. Ya, kata Bang Yakub, tunggu tanggal mainnya. Mudah-mudahan tidak lama lagi, minggu depan sudah ada yang menjadi tersangke. Oke ya, supaya lebih rileks, enjoy bersama jingle YouTuber Nusantara. Check it out. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma
SB tak pernah lepas. Wantobe kreatif penuh ide cerdas, kan update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.